Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك أنت حميد مجيد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد
jamaah kaum muslimin rahimahumullah. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Selain hadis ini, ada hadis lain yang mungkin jarang kita dengar, yang keluar dari lisan mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu berbunyi, "Innama bu'istu mu'alliman." Sesungguhnya aku Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mu'allim, untuk menyampaikan ilmu. Betapa pentingnya ilmu di dalam Islam. Bahkan Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, imam besar mazhab Imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'iyah, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i mengatakan, "Talabul ilmi afdalu min salatin nafilah." Menuntut ilmu itu lebih utama dari sekedar salat sunnah. Laisa ba'dal faraid afdalu min talabil ilmi. Tidak ada amalan setelah amalan fardu, salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, haji jika mampu. Tidak ada amalan yang lebih utama selain setelah itu kecuali menuntut ilmu. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi." Ini merupakan perkataan Imam Asy-Syafi'i yang sering salah pahami dan dinisbatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang hendak bahagia di dunia, maka hendaknya ia hidup dengan ilmu. Wa man aradal akhirata, dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, makanya hendaklah ia menyiapkan dengan ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal tersebut Khatib menyampaikan di sini 3 kisah. 3 kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang menceritakan betapa pentingnya ilmu di dalam agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah pertama merupakan kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam dalam menuntut ilmu. Seorang nabi diceritakan di dalam Al-Quran masih ingin menuntut ilmu. Bukan seorang kiai, bukan seorang profesor, bukan seorang doktor. Ini adalah seorang nabi, masih dikisahkan di dalam Al-Quran untuk menuntut ilmu. Kisah pertama adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam ini bermula ketika ditanyakan kepada beliau, "Man huwa a'lamun nas ya Musa alaihissalam?" Wahai Musa, siapakah orang yang paling berilmu di muka bumi ini? Maka Nabi Musa menjawab, aku yang paling berilmu di atas muka bumi ini. Tidak ada yang lebih alim dari diriku, tidak ada yang memiliki pengetahuan lebih dari diriku. Maka Allah pun menegur Nabi Musa alaihissalam, "Hai Musa, di belahan dunia lain ada manusia yang lebih alim dari dirimu, manusia yang lebih banyak pengetahuannya dari dirimu. Hanya saja mereka tidak menonjolkan dirinya. Carilah ia di Majma'al Bahrain, di 2 laut, pertemuan 2 laut." Maka Nabi Musa mendengar perintah Allah, mendengar berita dari Allah bahwa
ada nabi lain yang lebih alim dari dirinya. Karena kerendahan hati Nabiullah Musa alaihissalam, kebersihan hati Nabiullah Musa alaihissalam, ia pun bergegas mencari nabi tersebut. Nabi tersebut yang kita kenal dengan Nabiullah Khadir, Balia ibn Malkan, ibn Al-Fakshad, ibn Sam, ibn Nuh, ibn Lamak, ibn Matsalih, ibn Aknu, ibn Mahlail, ibn Kinan, ibn Yanis, ibn Shis, ibn Adam alaihi salam. Karena kerendahan hati itu, Nabiullah Musa alaihi salam mencari dengan jarak yang amat jauh untuk bertemu Nabiullah Khadir, Balia ibn Malkan alaihi salam. Bahkan Nabi Musa dalam perjalanannya minta untuk ditemani oleh seorang pemuda, Yusha bin Nun. Dan ketika di perjalanan Nabi Musa alaihissalam mengatakan, dan hal ini diceritakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 60, wa qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw umbiya hubba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada temannya, aku tidak akan berhenti berjalan dalam menuntut ilmu sebelum sampai Majma'al Bahrain, pertemuan dua laut yang dikatakan oleh para ilmuwan itu ada di Mesir, pertemuan antara Teluk Uqbah dengan Teluk Suez. Atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Jika di sana aku tidak menemukan Nabiullah Khadir alaihissalam, aku akan berjalan terus menerus bahkan bertahun-tahun sampai aku menimba ilmu dari Nabiullah Khadir alaihissalam. Dari kisah ini, ulama mengatakan ada 3 hikmah yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada kita. Pertama, Musa alaihissalam adalah seorang nabi dan juga seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan termasuk dari golongan ulul azmi. Tapi hal itu tidak mengurangi semangatnya untuk berburu ilmu hakikat kepada Nabi Khadir alaihi salam. Yang kedua, Nabi Musa alaihi salam telah menempuh perjalanan dengan jarak yang jauh dan mengalami keletihan dalam mencarinya. Namun Nabiullah Musa alaihissalam tidak jenuh dan tidak pernah merasa letih untuk mendapatkan ilmunya Nabiullah Khadir alaihissalam. Yang ketiga, beliau juga memiliki umat yang harus dibimbing dan ditujukan ke jalan yang benar. Sekalipun demikian, beliau tetap meninggalkan pengajaran. Beliau tidak mengajar umat waktu itu, tapi beliau menuntut ilmu agar memperbaiki kualitas hidupnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah kedua adalah kisah dari Islamnya tukang sihir Fir'aun. Kisah berikut adalah kisah keislaman tukang sihir Fir'aun sebagaimana termaktub dalam surat Thaha ayat 65 sampai 76 yang mengisahkan pertarungan sihir mereka melawan mukjizat Nabi Musa alaihi salam hingga akhirnya mereka bersujud mengikrarkan keislamannya di hadapan Nabi Musa alaihi salam. Tentu keimanan mereka membuat Fir'aun murka dan mengancam akan memotong tangan dan kaki mereka secara tersilang dan menyalip mereka di pelepah kurma. Tapi ancaman itu dijawab oleh para ahli sihir yang sudah bertaubat ke jalan yang benar dengan tenang dan yakin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat 72, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinati walladzi fatarana faqdi ma anta qadim innama taqdi hadhil hayatad dunya. Mereka para penyihir berkata, kami tidak akan memilih tunduk kepadamu hai Fir'aun
atas bukti-bukti nyata mukjizat Nabiullah Musa alaihi salam yang telah datang kepada kami dan atas izin Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Lakukanlah kepada kami apa yang hendak engkau lakukan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini. Dari sini terlihat jelas perbedaan antara tukang sihir tersebut yang awalnya menjadi pembantu Fir'aun laknatullah alaih, namun sekarang menentangnya. Yang jadi pertanyaan kita, hal apa yang menyebabkan keteguhan mereka tersebut? Tentu jawaban tersebut adalah ilmu. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir. Salah satunya adalah Imam An-Nasafi. Imam An-Nasafi berkata di dalam kitabnya Madarikut Tanzil wal Haqa'iqit Ta'wil, wa darra fir'aun jahla bihi wa nafa'ahum ilmuhum bis-sihri fa kaifa bi'ilmi as-sihri. Kebodohan Fir'aun tentang sihir membahayakannya sehingga ia tetap berada dalam kefakiran, kekafiran. Sedang pengetahuan para tukang sihir tentang sihir, ilmu mereka tentang sihir yang mereka perbuat bermanfaat bagi mereka. Jadi fakaifa bi'ilmi syar'i, bagaimana dengan ilmu syariat? Dari pernyataan di atas yang menjadi sebab Fir'aun tetap kafir dan tidak tunduk kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, karena ia tidak tahu menahu tentang ilmu sihir, ilmu santet, ilmu teluh, ilmu guna-guna. Sementara tukang sihir, mereka tahu dan sadar bahwa tongkat Nabi Musa alaihissalam yang menjadi ular besar lalu memakan ular-ular kecil, mereka bukanlah sihir, tetapi itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu sejati, ilmunya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu pengetahuan mereka tentang sihir itu terbatalkan oleh ilmu hakikat. Ilmunya Nabi Musa alaihissalam yang diberikan oleh Allah, mereka pun tunduk patuh berserah diri kepada ajaran Nabi Musa alaihissalam. Begitulah Imam An-Nasafi pun memberikan penjelasan lebih menarik dalam pernyataan tersebut. Di ujungnya Imam An-Nasafi mengatakan fa kaifa bi ilmi syar'i. Jika ilmu sihir yang diharamkan di dalam Islam saja dapat memberikan manfaat suatu ketika pada ahli sihir, bagaimana dengan ilmu syar'i, ilmu wudu, ilmu salat, ilmu puasa, ilmu membersihkan hati, ilmu ikhlas, ilmu sabar, serta ilmu-ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, kisah pemindahan singgasana Ratu Saba. Kisah ini termaktub pada ayat berikutnya, tepatnya pada surat Saba ayat 29 hingga ayat 44. Setelah mendapatkan laporan dari burung hudhud tentang keberadaan negeri Saba serta kondisi duniawi dan keagamaan mereka, Nabi Sulaiman langsung merespon cepat berita yang dibawakan oleh burung hudhud. Nabi Sulaiman pun mengirim burung hudhud ke negeri Saba dengan membawa surat yang ditulisnya. Tak lama kemudian Nabi Sulaiman mengadakan sayembara, siapakah gerangan yang bisa memindahkan singgasana Ratu Saba ke hadapannya. Mendengar permintaan tersebut, ada dua orang yang menawarkan kebolehannya. Yang pertama adalah golongan jin. Golongannya Ifrit, jin sakti dari kalangan Ifrit. Dan yang kedua adalah orang soleh yang memiliki ilmu dari Alkitab. Ifrit dari kalangan jin menjelaskan bahwa ia dapat melaksanakan perintah Nabi Sulaiman alaihissalam sebelum ia berdiri dari tempat duduknya. Sedangkan orang soleh
yang memiliki ilmu, yang memiliki ma'rifat kepada Allah, yang mengerti siapa sang pencipta, siapa yang paling kuat, siapa yang paling alim, mengatakan sebelum kedipan Nabi Sulaiman alaihissalam, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Oleh karena itu, kisah ini menunjukkan akan urgensi keutamaan ilmu, karena pemindahan yang dilakukan oleh orang yang memiliki ilmu dari Alkitab itu lebih cepat daripada yang dilakukan oleh si Ifrit menjadikan untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis yang ada di Sabah ketika sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam duduk kembali ke singgasananya. Tapi orang soleh yang mengenal Allah, yang di dalam hatinya ada ma'rifat mengenal Allah, yang diberi nama Asif bin Barkhia. Asif bin Barkhia mengenal Allah, maka Asif bin Barkhia ikut serta dalam pertarungan tersebut. Ia mengatakan, aku akan pindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum kedipanku selesai. Apa yang dibaca oleh Asif bin Barkhia adalah bahasa Suryani, ahiyya syarahiyya, yang dikatakan oleh ulama adalah artinya ya hayyu ya qayyum. Itu adalah Ismul A'zam. Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung. Ahli kitab Asif bin Barkhia mengenal Allah, makrifat kepada Allah. Asif bin Barkhia tahu apa itu Ismul A'zam. Ketika membaca ya hayyu ya qayyum, maka pindahlah singgasana Ratu Bilqis. Imam Ibnu Ashur beliau berkata dalam Tahrir wa Tanwir, kompetisi antara jin ifrit yang memiliki ilmu dan orang yang memiliki ilmu dari Alkitab mengindikasikan bahwa sesuatu menjadi mudah diselesaikan dengan hikmah dan ilmu yang tidak bisa dipecahkan dengan kekuatan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keturunan kita, orang-orang yang sayang kepada kita, anak-anak kita menjadi ahli ilmi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irdaman liman jahada bihi wa zajar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Wa ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasir al-haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، انصرنا وانصر إخواننا في فلسطين. يا جبار يا قهار انصر إخواننا في فلسطين. يا جبار يا قهار انصر إخواننا في فلسطين. يا جبار يا قهار أهلك الكفرة والمشركين. يا جبار يا قهار أهلك الكفرة والمشركين. يا جبار يا قهار أهلك الكفرة والمشركين. إنك أنت على كل شيء قدير. إنك أنت على كل شيء قدير. إنك أنت على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعزكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.